Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya MC Pimen dalam acara Berko Belajar Kepo. Siapa yang kepo? Lu kepo mulu, ngepoin mulu, Itu bodo amat. ngecot mulu. Tahu lu, bikin kepo mulu. Kan nanya kita. Iya. Iya. Penasaran kan? Siapa sih ini? Iya. Asik. Kita ada berkumpul berempat orang. Lu siapa ngomong-ngomong? Kan gua kameramen yang ditarik di depan sekarang. Ambon. Nah ini kameramen yang biasa di balik layar sekarang nongol juga hari ini. Di depan layar. Yang kedua kalinya. Ya, mudah-mudahan. Bukan yang kedua kali, baru dua kali. Oh, baru 2 kali. Ini Ambon. Nah, penasaran kan? Ada siapa aja ini? Kenalan dong. Ini yang baju kuning Bambang Genteng siapa ini? Nama saya biasa dipanggil Kurang gede no suaranya. Moro. Apa Bang itu Moro? Moro itu apa bang? Kalau di sini biasa dipanggil Edo. Oh, Kan? Kalau di kampung Moro namanya. Moro kalau setahu gue itu yang ngambilin binatang ke itu apa? Ke alam liar. Moro binatang. Moro. Iya. Apa? Itu Moro bahasa Sunda. Oh, itu bahasa Sundanya. Iya. Moro orang rek Moro iya. Kayak meren. Moro Moro. berburu. Berburu. malu bang, kita mah orang kampung bang. Iya, kita orang kampung mah. Set dah. Berarti Emang kalau dari- dipanjangin namanya jadinya Moroedo. Morowari. Oh, Morowari. Nama daerah, Cong. Iya. Bukan nama daerah kan tapi itu. Nama asli. Nah, lo nggak tahu dah bisa gitu. Ini kok yang punya nama bisa nggak tahu ya? Gue bingung ini. Nama lu siapa yang bikin? Hah? Siapa yang bikin nama lu? Iya siapa ya? Orang tua sih yang bikin. Lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya udah. Tahu nama gue Pajar aja udah gitu. Iya. Sama, intinya mah Sama. sama, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Jangan bilang gua nggak tahu. Iya bukan. Ya kenapa ngibutin Mamat ini? Apa ini jadi debat nama ini? Dan satu lagi nih. Temen gue juga nih udah lama nggak ketemu juga, hari ini ketemu juga. Iya. Sekali ketemu nongol di layar kaca. Bang Bagas. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Iya, sibuk apa hari ini? Sibuknya sekarang paling urusan catering, sama paling sekarang fokus di ambulan. Sebagai relawan, Ya, relawan ambulan. ya betul. Kirain relawan catering. Relawan catering. Gue lapar gitu. Laper gua. Anjir, relawan Kan catering. biasanya kalau datang ke rumah numpang makan doang. Jangan dibongkar di sini. Relawan catering ini berarti ya. Iya. Pasukannya ya. Iya, relawan catering. Dan Bang Edo ini berprofesi sebagai Driver ambulan. driver ambulan. Dan ini Bang Bagas sebagai Relawannya. relawannya. Di bagian Jadi awal. udah klop ya. Udah Lu juga klop. kan sama, Hah? relawan juga kan? Udah pensiun, Pak. Pensiun, udah kayak preman Bay. Sama ya kita ya. Hah? Kita sama ya. Pingsan. Apaan? Enggak, beda. Ini ngapain? Pensiun. Bukan pensiun itu. Apa itu? Apaan itu? Emang ada gaji pensiunnya. Oh iya bener, emang ada gajinya lo. Jadi nggak usah Pokoknya sombong. kalau berhadapan sama Bang Edo, kesalah mulu gua. Jadi, Nggak bisa ada benernya. jadi serba bingung kita. Iya. Iya. Hidupnya memang udah salah. Jadi dibagus-bagusin. Napas aja saya kan? salah. Oh, Itu dibagus-bagusin. sengaja ya, Iya. cari kata yang aman ya. Iya. Dibikinlah Biar- pensiun biar Pensiun. kedengarannya bagus. Biar Wih. biar gimana gitu ya terkesannya ya. Padahal mah menghilang. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah-kisah menarik nih. Ada Bang Edo sebagai driver ambulan. Ada Bang Edo sebagai driver ambulan. Ada juga Bang Bagas sebagai relawan. Bagas sebagai relawan yang sering ngawal ya, sering bukain jalan ya.
Kita kulik-kulik ceritanya nih. Bang Edo, kenapa tertarik menjadi supir ambulan dibanding supir-supir yang lain? Kan banyak, bisa jadi bus, truk atau apa. Sebenarnya mah bukan suka jadi sopir ambulan, Kenapa itu yang jadi menarik? bukan suka jadi sopir dah. Nah, terus Kalau jadi sopir apa aja. Karena saya udah lama sih ikut sama orang di ambulan. Memang kerjaannya nggak membosankan. Awalnya itu. Nah, saya ikut lagi sama relawan-relawan di rumah sakit lah. Saya lihat kerjaan mereka nggak digaji, nolongin orang. Itu ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri nolongin orang. Dapat terima kasih pun itu udah bangga banget kita. itu kebanggaan buat diri. Itu kebanggaan itu. Udah bantuin orang. Di luar itu juga itu kalau saya khususnya saya kan hitungan jual jasa kalau saya Jual aja. jasa karena saya memang sekolah, saya basicnya memang medis, jadi saya senang di ambulan. Oh iya. Dari sekolah medis Ya, jadi nyambung jadi kesehatan juga ya. jadi nggak lari lah dari profesi gitu. Nggak jauh ya. Baru di ambulan ini satu kerjanya nggak bosan, Bisa kita bisa kemana-mana lah, bebas. nggak terikat. Kayak di rumah sakit kan kita nggak bisa kemana-mana, Betul. nggak bisa kemana-mana, bosan. Pokoknya kerjanya di situ-situ aja. Kalau di ambulan bebas, Fleksibel ya. iya, nolongin orang kelihatan, bukan mau sombong kan, tapi kelihatan gitu loh. Kalau lu nolongin orang di rumah sakit emang udah kewajiban. Kalau di luar, kalau di ambulan, nolongin di jalan kayak di rumahnya, di mana kita dipanggil kemana aja bebas, bisa kita bantuin gitu. Kayak ke bencana apa kan, kita juga ikut. Oke. Jadi lebih puas lah kalau menurut saya mah kalau di ambulan. Jadi kepuasan batin tersendiri ya. Ya, Jadi itu daya tarik yang kenapa abang bisa terjun ke ambulan ya. iya. Oke. Luar biasa ya. Mantap Jiwa ya. sosialnya ya. Jiwa sosialnya tinggi banget ya. Banget. Kalau Bang Bagas nih, kenapa nih bisa terjun sebagai relawan? Kenapa bisa terjun sebagai relawan? Awalnya itu karena orang tua. Orang tua Ya. berprofesi sebagai Waktu itu orang tua karyawan Telkom kena serangan jantung yang mana waktu itu benar-benar susah yang namanya cari ambulan. Terus dari rumah ke rumah sakit itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi maka dari itu waktu itu kenapa terjun di dunia relawan, karena orang tua khususnya bapak sempat kena serangan jantung. Itu ditolong sama tetangga pakai mobil biasa, dibawa ke rumah sakit yang sekarang RSUD Kota, dulunya Karya Bakti kalau nggak salah. Nah, dari rumah ke rumah sakit itu hampir sejam. Karena pakai mobil biasa. Pribadi nah, ya? sejak dari itu kejadian kurang lebih tahun 2013. Semenjak kejadian itu sampai detik ini kalau saya masih sanggup, siapapun itu saya nggak tebang pilih, mau itu orang miskin, orang kaya, saya nggak pernah tebang pilih. Siapa aja ya? Siapapun itu saya bantu untuk buka tutup jalan. Karena apa? Itu saya pernah ngerasain sendiri pada zaman itu sebelum seramai sekarang. Sekarang kan tinggal kontak di grup pada bantu. Dulu mah belum. Sulit ya? Sulit carinya. ya. Jadi semenjak dari situ sampai sekarang masih tetap bertahan di relawan. Tadi katanya udah enggak.
Ayo lo. Ayo. Tadi kenapa bilang enggak? Karena enggak seefektif tahun-tahun kemarin. Karena sekarang kan udah mulai fokus kerja. Jadi kalaupun ada waktu ya ngebantu, bisa ketemunya di jalan. Oh, jadi sejalur sama jalur kerja ya. Kesimpulannya sekarang lebih fokus ke duit lah. Banding menolong kan. Salah satunya itu. Iya. Kebutuhan pribadi. Karena ibaratkan gini, pagi lu nyari uang dari pagi ke siang. Nah, begitu pulang kerja, ini lu nyari ibadah. Oke. Jadi imbang ya. Jadi kasarnya tuh hidup itu nggak cuman lu nyari Tapi duit kalau doang. yang butuh pertolongannya pagi gimana? Kalau Dia jadi kalau host nih ya. ya, kalau apa namanya misalkan pas berangkat kerja tiba-tiba di jalan ada yang butuh pertolongan, saya utamakan yang butuh pertolongan dulu. Karena apa? Karena saya juga pernah ngalamin kayak begitu. Jadi fleksibel ya. Ya, Tapi jadi kalau dipecat dari kerjaan gimana? Gara-gara telat. Dia yang punya sendiri. Dia yang punya sendiri kan. Ya kan kita belum tanya ke situ. Ini masalah kerjaan, Iya. bukan punya siapa. Ayo lo. Ayo. waktu itu memang pas posisi lagi kerja di orang, saya mikirnya ini yang harus saya tolong ini nyawa orang. Ya, Toh rezeki udah ada yang ngatur. dari situlah kau keluar dari kerjaan yang lama. Iya. Karena apa? Saya emang nggak mau terlalu terikat. Oh, jadi pengen orangnya bebas, fleksibel ya. Bebas. Sama kayak Bang Ucok, nggak jauh beda berarti. Bebas tapi yang masih teratur. Iya dong, sesuai dengan rules. Ya. Oke. Intinya penghasilan sama dengan perbuatan. Ya, betul. Dan alhamdulillah dari awal mula terjun di relawan, awalnya ngawal Hah? 2017 dapat kesempatan umroh. Umroh. Ini asli nggak bohong. Dari relawan doang. Iya. Jadi memang ada hamba Allah yang ngasih rezeki untuk umroh. Ya alhamdulillah berangkat ke sana. Dari relawan doang gitu ya. Itu sekeluarga apa abang doang yang butuh? Jadi emang awalnya sekeluarga, terus dicari waktu yang pas biar bisa barengan. Cuman nggak dapat. Alhamdulillah dapet. Oh, timingnya. Timingnya dapat, akhirnya langsung dibayar. Dan selama gua di sana, itu apa yang gua perbuat di Indonesia di sana langsung dibales. Bayar kontan. Dibayar kontan. Kan kalau kata orang mah, apa yang lu perbuat di Indonesia di sana dibalas. Dan memang itu betul. Jadian ya, real. Kejadian. Rasa Real. sendiri ya. Rasa sendiri. Apa-apa Karena belum akhirat ya. belum. Karena emang belum mau. Masih pengen Dan gitu. kalau udah akhirat, kalau udah dia udah nggak ada di sini bang. Iya. Kalau akhirat tuh beda lain cerita itu. Kalau udah akhirat berarti dia siapa bang? Dia udah nggak ada di sini dia. Sempat mikir. masalahnya Belum. Belum. Gua seneng di debat berdua ya. kalau gua asal sesumbar, ini kan netizen yang budiman. Biasanya komentarnya suka aneh nih. Enggak sih, kita Enggak, kalau kalau di komentar sini kita mah aman. baik-baik. Kita baik-baik kok Di sini ya. mah baik-baik, Komentar kita membangun semua. baik-baik. Itu kan tenang. pertanyaan. Makanya biar nggak salah jawab. Alhamdulillah netizen kita di sini para budiman. Semua pada paham lah, mengerti. Sangat paham. Jadi seperti itu ya awal mulanya ya. Kenapa bisa terjun jadi sampai? Jadi curhat awal mulanya. Iya, semua juga berawal dari Iya, curhat. kan? Nah, sama kan Curhat kayak Bang maksudnya Edo. pengalaman pribadi kan. Betul, pasti apa yang terjadi dalam diri kita itu jadi Jangan yang lain-lain pembelajaran. kepikiran. Ya, enggak lah. Bisa Mbak ya, Pak Beda, Ede? beda sama channel sebelah beda. Beda. Oh beda. Beda konteks ya. Beda Kalau konteks. channel sebelah kan lebih ke arah yang aneh-aneh. Kalau kita mah kan arah kebaikan. Baik. Aneh-anehnya yang gimana nih bang? Jangan dibahas, Bang. Kan penasaran kita. Bang. Udah, cuy. Bilang. Kembali lagi ke laptop. Ke laptop. Jadi begitu ya awal mula kenapa bisa mau terjun dan meluangkan waktu menjadi relawan ya. Dan sampai Bang Ucok mau bela-belain bawa mobil ya. Bang Ucok mana? Bentar, Bang Ucok. mana Bang nih? siapa namanya? Bang Edo. Bang Bang Edo. Edo. Gua inget Suka flashback sama yang sebelah. inget yang ngono. Jangan gitu. Bang Itu kan- Edo. Kan itu udah. Iya. Iya. Maklum masih keingang-ingang ya. Aduh,
bro. ceritanya. Gak apa-apa, nanti biar dia nonton kali aja. Mau lagi? Mau lagi. Bang Edo. Wih, keren. Luar biasa, jiwa sosialnya sungguh sangat tinggi. Apalagi nih kondisi kan sekarang lagi kayak gini ya, pandemi ya. Bagi dong pengalaman saat pandemi itu seperti apa sih yang Bang Edo alami dan rasakan? Harus pakai APD, tertutup semua, gimana rasanya? Bagi-bagi lah cerita. Kalau pandemi mah udah lewat lah kalau menurut gua mah. Tapi ada Kalau ada ceritanya ya pas dong. pandeminya memang seru lah. Serunya apa nih? Seru nih. Seru, ada serunya seru, nih ya. seru buat kita. Serunya? Buat orang yang jadi korban nggak seru, sedih. Pasti. Jadi kita tuh ibaratkan bingung. Kasarnya bingungnya kenapa? Karena senang di atas penderitaan orang. Bahasa kasarnya itu. Enggak ya, bukan bahasa. Yang Enggak, jadi serunya tanda tanya itu seru nih. Seru apa kita ini? kan senang di ambulan. Nah, Rame lah kan? betul. Rame. Berarti seru. Karena Apa ini ya? rame Karena kegiatan rame. kan? Nah, Dan kita memang senang di jalan, senang main ambulan. Di jalan ini heboh kiri kanan, bolak-balik terus. Seru memang. Rame lah. Tapi kalau kita lihat yang sakitnya, sedih. Beberapa kali saya bawa yang masih muda. Yang udah napasnya itu ganteng banget, montok, bodinya bagus, bersih orangnya. Kita lihatnya mah nggak ada penyakit lah kalau dibilang mah, saking bersihnya. Tapi pas lihat kenyataannya, seperti orang ngomong corona mah bohong. Kalau saya ya lihat langsung, saya nggak tahu itu corona atau enggak lah ya. betul. Tapi penyakit itu ada Ada. Setuju. dan memang menyakitkan banget. Bukan main-main lah. Itu kalau udah kena benar-benar apa ya, sedih lah. Apalagi yang ngerasain. Yang kita lihat aja udah sedih. Kasihan banget. Apalagi yang sampai ngalamin ya. Iya ya, apalagi yang udah rasain. Ya disitulah mungkin banyak orang yang trauma atau kemana. Pasti banyak lah. Kalau kita ngobrol sama mereka itu banyak. Sama yang udah kena. Kalau kita pakai APD apa, memang pas kita pakai APD udah lengkap semua, memang rasanya gerah. Kita perasaan ngapain sih kita kayak gini-gini gitu loh. Betul. Orang kita kuat kok, nggak takut lah, nyali kita ada, kita nggak peduli lah. Tapi pas ketemu pasiennya baru kita lihat, lagi takut ada yang kebuka. Gitu loh, karena lihat kondisinya Seperti ngeri banget. memperhatikan, kan? Iya, ngeri gitu loh. Jadi saat-saat kayak gitu kita takut. Pas berhadapan sama pasiennya, baru kita takut. Harus benar-benar rapi pakai. Tapi kalau kita pakai sebelum lihat pasiennya, kita mah biasa aja, cuek. Apa sih, ngapain harus kayak Iya, gitu? cuek, nggak peduli. Tapi kalau udah ketemu sama pasiennya, pas kita lihat, di situ nyali kita turun. Baru kita bisa merasakan ya yang apa dia, Merinding liatnya. yang dia derita tuh kita merasakan. Iya, sedih. Apalagi kalau yang masih muda kan, masih panjang. Sehat ya. Masa depannya masih panjang lah. Kasihan banget. Sedih di Jakarta itu paling banyak. Yang kayak gitu masih muda-muda. Sampai Badan ngawal. gemuk kelihatan ini, datang ke rumah sakit geletak aja di situ. Udah nggak dapat tempat lagi. Di mana aja? Iya, kalau datang pakai mobil pribadi kan ada bangku atau apa, duduk di lantai aja ada. Sampai di lantai. Iya, sampai di lantai ada. Jadi udah nggak mempedulikan tempat, yang penting kita datang dulu Iya. ke sana. Intinya dia usahanya hanya dapat oksigen. Mau di lantai ke mau di mana kayak yang penting ada oksigen dia dapat. Buat bantu pernapasan. Itu saya udah lihat langsung itu. Ngeri juga ya. Ngeri. Cuman kan heboh di luar kan, yang orang yang nggak rasain itu. Benar nggak sih? Cuma permainan doang. Banyak yang bilang gitu. Iya, banyak banget. Banyak banget. Saya sendiri dengar
yang ngomong kayak gitu, bohong itu. Tapi Karena dia belum intinya menyaksikan. mah penyakit itu ada. Saya nggak tahu penyakit apa. Intinya sih kalau belum ngerasain ya pasti bilangnya nggak ada. Pasti Iya. juga pasti kayak Pasti gitu. bilangnya nggak ada. Kalau udah merasakan mungkin dia baru bisa bilang oh iya. Oh iya, ada nih, benar. Tapi aku yakin semua ambulan pasti pernah lihat itu. Ngerasain ya apa yang abang rasakan. Percaya kalau penyakit itu ada, itulah. Tapi di luar itu memang banyak yang nggak percaya. Tapi abang sempat pernah terkena nggak sih COVID Kalau saya positif nggak atau pernah. gimana? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Nggak tahu kena apa enggak ya. Saya tahu saya nggak pernah kena. Kalau Sehat-sehat saya aja ya? lihat dengan tanda-tanda yang pasien yang saya bawa. Jadi selama ini aman ya. Kepedean. Karena saya pede, saya kuat. Oh. Dibikin imun. Saya pede Kuat kalau saya datang. nggak bakalan kena. Saya Jadi nggak takut dibikin kuat gitu. dulu dan dibikin nggak dibikin takut. yakin. Yang sempat saya takut pas yang kedua itulah, yang memang banyak yang meninggal. Oh iya iya. Saya bisa bawa jenazah bisa sampai Iya. hampir 10 jenazah sehari. Satu hari. Satu hari itu bang, Iya, 10 jenazah. iya. Itu dari Di situ semua saya rumah sakit. rasa nyali saya juga ini juga Don. takut juga. Sempet don. Iya, takut juga itu karena apa, terlalu banyak yang meninggal, bukan positif lagi. Kalau yang pertama isunya positif doang kan banyak banget. Tapi yang kedua banyak yang meninggal. Korban ya. Gak banyak korban ya. Di situ kita juga down juga kan. Mulai down ya. Tapi masih tetap jalanin kan. Jalanin. Itu- Karena memang ya bukan bohong kan. Dan bukan kita munafik. Di situ memang duitnya ada. Bukan bohong kan. Dan bukan kita munafik. Di situ memang duitnya ada. Mau siapapun itu, namanya orang ambulan, disitulah dapat duit. Karena kita bukan minta sama keluarga, Tapi kita dibayarkan. dibayar Itu sama kan pemerintah yang tanggung. oh pemerintah. Berarti Jadi- segala perjalanan pasien COVID itu ditanggung Iya, kan pemerintah. ditanggung semua. Ada biayanya Jadi ya. kita nggak mikirin, ini orang berduit apa enggak? Nggak ada beban. Jadi siapa Udah aja ada, diangkut. udah ada ya? budgetnya kan. Jadi siapa aja yang ini Iya, tinggal bawa Bawa. doang kan. itu hampir seluruh rumah sakit di Bogor atau gimana? Semua rumah sakit. Kan Jadi di cover. tergantung panggilan. Iya, siapa yang manggil itu di cover pasti semuanya. Jadi hampir semua rumah sakit di Bogor pernah dimasukin ya bawa pasien. Kalau bawa pasien saya semua rumah sakit udah saya masukin, udah saya jalani. Ya kalau pas masa pandemi kan semua rumah sakit tanpa terkecuali itu terima pasien positif. Oke. Itu yang tercover itu biaya pasien atau sama APD juga yang abang pakai apa bagaimana? Kalau APD, kalau saya pribadi beli sendiri, Beli sendiri. Modal. modal sendiri. Ada. Kalau pasien udah di rumah sakit ngerujuk atau gimana, itu kan udah di cover semuanya. Jadi klaimannya udah ke rumah sakit lah, gitu. Termasuk bensin juga. Semuanya udah masuk. Ada pembiayaannya berarti ya Iya, udah ada dananya kan? dananya Jadi kita nggak ada beban. depan. Jadi tinggal Kerja, bawa-bawa Nggak doang. bawa aja udah gitu ya. Udah telepon jalan. Tapi kalau dari rumah yang belum masuk datanya kan hitungannya masih tanggungan pribadi. Betul. Nacas itu bang. Tetap kita minta biaya. Nggak bohong siapapun itu. Tetap. Tetap ada biayanya kalau bawa pasien positif. Cuman kalau di Bogor kan hampir rata-rata ya BPJS kelas 3. Iya. Kebanyakan kan. Jadi kita nggak patokin biaya harus sekian. Kalau kita minta sekian, nggak ada bang, adanya segini doang, ya udah nggak apa-apa. Jadi seikhlasnya. Iya, kasarnya gitulah, seikhlasnya lah jadinya. Kalau nggak ada duitnya gimana mau dipaksain? Iya betul. Orang udah ngapa-ngapa. Setidaknya juga ya. yang penting kita masih punya stok APD, oksigen masih ada. Oh. Karena kan oke. saat itu kan oksigen juga susah. Nah, oh iya paham gue. Jadi
Kenapa harus dicaskan biaya? Karena abang juga harus persiapkan APD dan Iya. buat beli gas juga, tabung oksigen ya. Sekian. Itu yang jadi ada biayanya. Jadi bukan Oksigen buat- sampai berapa setabung? Iya betul sampai melonjak Iya. banget itu Iya. orang. Kan Udah gitu selang- jarang juga. Jadi Selang kita oksigen nggak juga mau kan pasti gimana tiap hari juga kan. kita nolongin orang. Kalau masa itu agak susah kalau dibilang kita nolong doang. Tetap ada modalnya. Karena di situ harganya udah tinggi semua. Kita pun nggak mungkin ngeluarin biaya sendiri gitu. Iya, nggak bakalan ikhlas kan? Betul. Iya, nggak bakalan Gitu ikhlas. ya. Karena kita nggak punya donatur kan. Modal Abang nggak ada sendiri. donatur dari mana pun. Nggak ada. Pure dari pribadi. Modal sendiri. Nggak dari lembaga apa atau Nggak dari ada. apa. Nggak ada sama sekali. Iya. Mantap ya. Kalau di situ memang karena oksigen sih yang paling. Yang- Karena memang kebutuhan pertama saat itu oksigen. Bantuan utamanya ya. Ya, Penanganan pertama harus ada pengisian oksigen yang gratis-gratis itu kan. Kalau ambulan kan nggak dikasih. Oh ambulan nggak dapat. Iya kan perorangan itu. Oh jadi pribadi harus. Yang isolasi mandiri itu pun dibatasin kan, cuma satu tabung. Kirain ambulan juga ada prioritas khusus bang. Nggak ada. Buat ambil- Kecuali waktu itu ada, itu pun khusus yang puskesmas, yang plat merah. Plat merah. Oh bukan plat hitam ya. Iya. Kirain kalau ada ambulan itu memang ada Nggak khusus semua, gitu. nggak semua. Prioritas kan mereka kan membantu gitu kan. Belum ada sejauh ini belum ada. Berarti disamakan sama kayak biasa ya. Iya. Jadi yang nggak salah kita kalau kita biaya ini Iya. ditarifin Betul. karena memang kita modal sendiri. Cuman kan kadang orang nggak lihat ke situ. Banyak yang masa ambulan segini harganya. Coba dihitung-hitung. Hitung-hitungan kan. Iya. Nggak bakalan ada. Iya. Dan di Bogor, setahu saya ya di Bogor nggak ada sopir ambulan yang memang basicnya medis, basicnya perawat nggak ada. Nggak ada ya. Cuman abang berarti. Iya, satu-satunya di Bogor. Satu-satunya ya. Yang perawat terjun langsung nolongin orang. Makanya saya kenapa waktu itu kalau bawa pasien positif jemput dari rumah bawa ke rumah sakit, saya sendiri. Karena tahu penanganannya. Saya nggak perlu bawa perawat, saya sendiri saya berani. Karena basicnya, Iya. dasarnya sudah tahu harus kayak gimana ya. Jadi saya jarang bilang harus ada cewek-cewek. Justru itu nambah biaya. Nambah kos lagi. Iya. Pakai APD jadi dua, ya Dua, kan? betul. Iya. Modal sendiri kan kita. Belum lagi buat dia. Kita kan harus pikirin. Betul. Makan. Gak mungkin kan dia apa? Gak ada rokoknya. Iya, nggak makan, nggak minum ya. Gak Iya, makan nggak ya dia. minum. Nah kalau orang pasiennya ada duit, kalau nggak ada duit, Nah, kantong kita juga kan. iya. Pernah nggak sampai, mas saya nggak ada uang sama sekali. Pernah saya dari sini jam-jam Bawa bawa ke RSUD. Oh, RSUD. Tetap di bawah ya. Sekeluarga mereka udah positif. Oke. Nah istri sama anaknya udah isolasi mandiri. Suaminya udah ini. Suaminya udah parah. Nah mau dibawa ke rumah sakit. Nggak ada duit. Kami semua sekeluarga isolasi mas katanya. Nggak ada duit. Kebetulan saya ngantar ke RSUD masih pakai APD. Ya sekalian lah. Bisa kalian jalan satu jalan. Nah, sekalian pakai APD itu terus. Kayak gitu resikonya di ambulan itu doang. Jadi nggak bisa dibilang pakai sekali pakai buang. Oke. Kalau ada telepon lagi kita masih pakai APD, pasti APD yang sama dipakai. Karena mikirin modalnya. Oke. Kalau dibuang lagi. Kecuali memang itu udah ada dari pemerintah dikasih gitu APD gratis buat khusus semua ambulan. Khusus semua Nah ambulan. itu baru. Enak ya. Iya, lebih aman lah kita Iya sebenarnya gitu. betul. Jadi kita nggak pusing mikirin APD Kita mikirin pasien nggak ada duit, Iya. modal kita. Oh, Jadi double penderitaan kita. betul. Modal kita kan gede. Jadi double modal. Double.
Belum kita mikirin bensin atau apa. Itu udah jarang kita pikirin kalau bensin mobil udah jarang. Udah nggak dipikirin. Hanya yang kita pikirin itu APD sama oksigen. Oksigen. Itu yang sering dipikirin. Yang pada saat itu susah ya. Iya. Padahal modal utamanya itu yang buat pertolongan. Kalau nggak pakai APD kita yang jadi korban kan. Iya betul. Kita pun Bensin nggak apa-apa, mati udah urusan sakit sama-sama udah. Paling beresiko. resiko itu. Memang kan Karena memang ya kita kan takut juga gitu. iya. Memang produser prosedur. Kenapa jadi berubah bang? Iya. Iya. Prosedurnya kan memang harus seperti itu. Apalagi kita dituntut dengan protokol dari rumah sakit. Nah itu. Nah, kita bawa pasien, terus kita nggak pakai APD, kita pun yang diomelin. Iyalah, otomatis kita juga bisa juga di karantina mungkin. Emang iya. Kita nggak dibolehin keluar. Masuk. Nggak Harus boleh, di swab dulu, Di apa dulu? diisolasi dulu kita. Kalau kita nggak sesuai protokol, saya udah pernah itu diomelin habis-habisan di rumah sakit. Itu karena nggak Nekat. pakai Bukan, itu protokol awalnya gimana? saya pakai ngantar pasien positif. Nah di IGD ini udah kosong nggak ada pasien. Heeh. Saya ngantar pasien ke situ. Masuklah dia ke dalam kan, ke ruang isolasi. Di IGD di depan kan nggak ada pasien. Nah saya buka APD di situ. Lepas di situ. Lepas di situ. Kan di pikiran gua kan ada tempat sampahnya. Iya. Ah, Tempat untuk Enak buat APD. buangnya. untuk buang Udah APD. nggak ada pasien ini kan, udah buka APD di situ. Lepas semua baru keluar mau ke mobil kan. Kan di luar nggak ada tempat pembuangannya kan. Iya. Di dalam situ. Di situ saya diomeli. Mas tahu nggak ini zona merah katanya di. Minta maaf Kak. Udah keluar disemprot lagi semua. Nah, Kalau saya laporin Mas bisa diisolasi katanya. Jadi memang ngeri banget dah. untungnya Iya. cuma diomelin doang ya. Iya. Nggak sampai Sampai dilaporin ya. Ngeri juga ya. Dilaporin juga saya kabur. Nekat ya. Bisa Nekat ya kabur ya. kabur. Mau dilaporin kemana coba, orang saya sendiri nggak ada ikatan kemana-mana. Iya. Oh, iya. Oh, ada nggak ada lembaga yang terikat. Nggak ada lembaga terikat. Nggak ada ya, sana atau apa ya. Bingung laporannya ke diri sendiri. Ke bini paling. Di telepon kan, ini 3 bintang bukan? Iya, saya sendiri. Saya sendiri. Mau diisolasi, kamu gimana? Saya isolasi diri sendiri gitu. Oh iya, nanti Saya bawa saya ambulans ini sendiri. Saya bawa ambulans sendiri gitu. nanti saya laporin. Aduh, laporin diri sendiri kan. Sampai segitunya ya. Tapi memang ngeri kalau masa itu. Memang masanya ya kayak gitu ya. Aduh, luar biasa. Gila ya. Memang kan banyak sih yang ngomong gitu ya. Oh bohong, tapi kan kalau memang udah real terjun dan merasakan, ya realnya seperti itu memang ada. Ada penyakit itu ada, Penyakit Nggak itu bisa ada. dibohongi. nggak bisa. Kalau bohong, nggak mungkin ribuan orang mati, nggak mungkin. Betul. Dan mana mungkin sampai habis oksigen semua. Siapa yang mau modalin? Nah itu sampai susah dicari. Sampai susah banget Yang ya. logika yang bisa dilihat dengan mata aja lah. Nah, real ya itu Realnya. terjadi. Kalau penyakit itu memang benar ada. Gak mungkin kan TBC atau apa sampai segitunya. Iya. Banyak. Cuman kita nggak tahu gitu loh. Penyakit itu dibikin apa enggak. Nah, Tapi penyakitnya ada. ada. Itu Setuju, aja. Bang. Kalau saya setuju, memang penyakit itu ada. Cuman nggak kelihatan dengan Nggak kelihatan dengan kasat benar-benar mata lah. mata kita. Tapi bisa dilihat dari orang yang terkena. Gila. Sampai segitunya. Kalau Bang Bagas nih, gimana nih selama pandemi ini nih? Selama pandemi sebenarnya gue juga sempet kena. Kena? Wah harus jauh-jauh. Oke, Sempat. pinggir. Ah, lu kenapa nggak jujur? Jawab. Abang dari tadi. Itu tahun kemarin. Tahun Oh, kemarin. tahun kemarin. Aman ya? Kenanya Aman. pun kalau kata dokter mah dari hasil swabnya masih tergolong aman. Oh iya. Cuman tetap harus isoman. Itu pun Lu di swab apa di ronsen? dicolok-colok. Colok-colok. Yang dicolok-colok itu Mana ada tergolong aman, positif apa negatif, itunya hasilnya. hasilnya positif. Ah. Cuman
Kenapa dibilang tergolong aman? Karena Masih diisolasi di rumah. masih hasil dari swabnya itu masih di ambang batas aman. Batas aman. Kalau di Enggak. ambang batas berarti udah lewat Lewat dong, Pak. batas dong berarti Enggak, ya. seperti yang gue bilang tadi. Hasil swab itu hanya positif sama negatif. Nggak ada Mungkin lagi. dari gejalanya Gejala. masih Nah, kan tergolong ada aman. Nah, kan gejalanya ada yang Parah. ada yang sampai ngak kata si Iya. abang tadi. Kalau kemarin Ada yang tanpa dirasa apa-apa. betul. Nah, yang lu rasain kayak gimana? Kalau kemarin tuh sama sekali nggak ada yang dirasa. Itulah tergolong amannya. Ya, kalau kata dokter mah Tanda dan OTG. gejala. OTG. Ya. Mulai dari situ isoman di rumah kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Isoman Setelah 2 di minggu? rumah. Setelah 2 minggu. Kan memang isomannya 14 hari kan. Ya. Itu sampai pas beberapa hari sebelum 2 minggu itu sampai colok lagi. Negatif. Masih positif. Masih positif. Tapi ya OTG Ya. Tanpa gejala ya. tanpa gejala. Karena memang kenapa masuk kategori OTG karena waktu itu ngurusin orang tua juga sempat Nah, positif. Dan memang hasilnya memang mengarah ke sana. oke. Tapi kalau orang tua nggak sampai kenapa-napa. Sama kayak lu atau gimana? Bapak sempat kritis. Kritis. Bapak sempat kritis dari situ. Pas dapat kabar Bapak sempat kritis itu kalau gua nggak banyak zikir sama istighfar, udah gua nggak tahu masih ada apa enggaknya, gua nggak tahu. Karena apa? Ya namanya orang tua, kondisi lagi kayak begitu. Gua juga masih butuh orang tua. Akhirnya kita semua sekeluarga rundingan, terus ada vitamin atau apa sekecil gini, itu bilangnya satu ampul harganya 13 juta. 13 juta. Ya, Nggak salah. asli. Sok, gua Sekecil dengerin. gini, mungkin lebih kecil dari ini. Itu untuk apa katanya? Kurang tahu bang, waktu itu gue dapet infonya begitu dari resepsionis. Katanya harus ada obat yang harus disuntikin ke bapak supaya biar normal lagi. Emang sakitnya apa? Bapak itu ada riwayat jantung. Wah, ngeri juga ya. Pengencer darah. Ya, jantung itu udah dipasang ring 3. Banyak juga. Ya, Kritisnya karena itu bukan berarti karena corona. Nah, bisa jadi. emang ya kalau masalah itu ya nggak tahu juga. Emang lu lihat dia sesak napas? Ya, Sesak napas dia emang? Hah? sempat sesak. Sampai sehari waktu itu bisa bolak-balik berapa kali ke rumah sakit. Iya. Maksud berhari-hari sesak napas. Kurang tahu soalnya kan nggak bisa masuk ke ruang rawat inap ya. Oh, jadi cuman check up aja. Oh jadi pas berangkat dari rumah karena sesak napas? Karena awalnya sesak. Nah, Itu pun gua nganternya nggak pakai ambulan, Pakai pribadi. mobil pribadi tanpa APD. iya. Karena waktu itu di rumah emang Nama juga ada lewat penyakit. ya karena darurat, terus harga APD waktu itu emang masih mahal. Iya. Jadinya ya dengan modal la haula, Nekat ya. modal nekat karena orang tua. Betul. Di situ dibawa, Tapi bisa jadi juga dia sesak napas karena memang serangan. ada kemungkinan. Cuman Ya kalau cuman saat itu kan, kecuali dia berhari-hari. Kecuali memang. Mungkin berhari-hari sesak dari gitu ya. donya di beliau juga bisa jadi, Bang. Karena kan banyak berita yang di internet dan televisi kan memang Bikin sangat kita heboh. takut ya. Bikin heboh. Bikin heboh. Akhirnya dia down, kepikiran. Banyak kemungkinan sih. dari situ cobaan dari tetangga segala macem, banyak omongan jelek, bla 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 segala macem. Sampai ada satgas COVID komplek.
udah lu isoman di rumah, jangan kemana-mana, takutnya si Bukan virus. cobaan itu karena peraturan. Memang betul, kalau memang itu karena peraturan. Iya. Terus yang ngurusin orang tua di rumah sakit siapa? Yang ngambil baju kotor, nganterin baju bersih. Di rumah tuh nggak ada selain gua. Abang punya kakak, punya adik pada di Jakarta, pada sibuk kerja. Nah, gua di rumah sendiri. Sedangkan waktu itu yang kena COVID itu ibu, bapak, sama tante. Di rumah gue tinggal sendiri. Jadi lu yang ngurusin semuanya. Semuanya, mulai dari nyuci, masak apa segala macam semuanya. Kok jadi curhat? Ini bukan Pengalaman ya. Jadi Pengalaman. bahasa kasarnya curhat. Gitu. Jadi kau nggak dibolehin pulang ceritanya sama tetangga? Bukan nggak dibolehin pulang, jadi lu harus isoman. Iya. Nggak boleh kemana-mana. nggak boleh keluar. Nggak Nggak boleh boleh keluar. Nah seandainya kau keluarlah ke rumah sakit untuk jaga kan, berarti lu nggak boleh pulang. Bukan jaga sih sebenarnya bang. Jadi misalkan orang tua di rumah sakit butuh apa, Iya. gua yang nganter ke rumah sakit, itu pun Sembunyi-sembunyi. batasnya sampai di security. Nanti dari security Baru Diterusin. sampai ada perawat yang ngambil, baru disampaikan ke sana. Masalah tetangga ininya yang ku bilang. Nah, perkara tetangga waktu itu gue udah sempet nanya, Pak, punten, Bapak ditunjuk jadi Satgas Covid, udah memenuhi syarat apa belum? Salah satunya, Bapak udah di swab apa belum? Yang mana waktu itu memang swab itu masih banyak Bayar. yang takut. Yang katanya ada habis pakai dicuci terus dipakai Dipakai lagi ke lagi. orang. Lagi ya. Enggak pak, saya tahu itu tuh aman. Kalau bapak emang mau saya anterin, bapak nggak usah bayar, saya anterin buat swab. Dia 3 kali, yang 2-nya jawabnya ngaco, jawaban yang terakhir gue takut ketularan bego. Dia juga sempet takut ya. Iya. Berarti dia satgas Satgasnya tapi juga dia ya. juga takut ya. Padahal dia paling skeptis harusnya kan. Harusnya. Terus pernah ngawal kayak gitu? Pernah, Banyak. sering, bahkan pernah jadi backupan juga. Backupan apa ini? Kapan apa nih? Jemput pasien COVID, nganterin jenazah COVID, pernah. Bawa ambulan. 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 Jadi ngerangkap ya. Ya. Gimana tuh ceritanya tuh? Awalnya emang kan sebelum COVID rame yang tahun kemarin itu sempat kerja di kebun raya, di restorannya. Karena PPKM otomatis kan pengurangan karyawan terus ditutup sementara. Akhirnya ada teman yang memang punya usaha ambulan juga. Masih dekat-dekat Jadi sini. lu termasuk salah satu korban. Korban Korban COVID. Korban COVID. Iya. Sampai sekarang. Dipecat dari kerjaan. Dirumahkan. Dirumahkan. Bahasa halusnya Kenapa di bisa rumah. jadi? Di rumah kan. Iya. Terlalu kasar tadi ya. Terlalu frontal. Terlalu spontan kayaknya bang. Frontal. Oh, Spontan mah uhuy. uhuy. Kasarnya kan gue nggak mungkin ngandelin gaji dari tempat kerja. Akhirnya gue nyari alternatifnya, yaitu awalnya gue cuman nyiapin APD, peti segala macem. Berhubung temen gue kekurangan supir, jadinya Backup ya. nge-backup. Jadi terpenuhilah kebutuhan lah ya. Ya. Berarti benar yang gue bilang kan? Gak lari-lari dari duit saat Iya. itu. Dan memang Tapi bedanya- memang pada saat itu juga orang memang butuh. Jadi Memang. sama betul. simbolis mutualisme. Kalau Bang Edo, Simbiosis. kalau Bang Edo kan kemarin sehari bisa bawa 10. Nah, kalau lo Kalau gua 7. 7, beda dikit. Beda dikit. Beda dikit. 7 itu dari beberapa rumah sakit. Keliling ya terus berarti. Iya. Rujukan apa dari rumah ke rumah sakit? 7 kalinya itu. Bawa Dari- jenazah, Bang. Bawa jenazah. Oh, jenazah. COVID. Saya bayar peti itu Kan 2 pasti hari bayar. itu 15 peti. 2 hari bayar 15 peti. Wah, iya. Itu memang gila lah pokoknya mah.
Ya kasarnya Sehari. pas zaman COVID kemarin yang lagi tinggi-tingginya, kita emang sih bisa dibilang seneng, bisa dibilang juga nggak senengnya kita berdiri seneng di atas penderitaan orang, kasarnya begitu. Betul. Cuman kan karena kita butuh uang. Ya mereka juga butuh. Iya, jadi saling membutuhkan. Bener kata lu tadi bro, simbiosis mutualisme, saling Saling menguntungkan. Bukan simbiosis. Hah? Simbiosis. Ya, Memang pada salah saat itu juga memang sih. nggak bisa Sebenarnya dipungkiri. juga nggak pas kalau dibilang saling membutuhkan. Soalnya kita dibayar sama pemerintah. Memang dibayar sama pemerintah, dan orang yang dari rumah mau ke rumah sakit kan juga butuh ambulan. Ya. Ya sama. Saling membutuhkan sama pasien ini apaan? Pasiennya butuh ambulan. Pasiennya butuh ambulan Butuh kali. Pasiennya pertolongan. butuh pertolongan. Dia doang yang butuh. Bapak Iya, kita yang kita butuh itu dari pemerintah. Duitnya. Kan intinya kan bisa baik Bukan dari pasiennya. Bisa baik Jadi ya. enggak saling membutuhkan lurus gitu. Agak silang. jadi agak belok sedikit. Iya. Tapi pada intinya sama. Pada intinya mah sama aja gitu. Bisa aja kecotnya. Aduh. Iya sih memang, ya mau gimana lagi, kondisinya udah seperti itu, Ya, sama-sama lah intinya. Tapi intinya memang penyakit itu ada. Ada. Mau gimana juga sampai sekarang kalau dibilang ada lagi, aku percaya. Betul. Cuman sekarang aku belum lihat. Belum pernah Sekarang bawa ya. aku yang sekarang. Untuk sekarang kan memang lagi turun mungkin ya. Justru kalau banyak info itu lagi naik. Omikron itu Info- lagi Sekarang naik. naik lagi. info terakhir yang gue Kalau tahu, telepon saya udah ada beberapa kali telepon bawa pasien positif. Tapi nggak dibawa. Cuman saya bilang konfirmasi rumah sakit dulu. Oh nggak mau langsung bawa Nggak bisa sekarang. langsung dibawa gitu ya. Jadi sekarang harus ada informasi konfirmasi dulu. Oh, nanti tunggu di rumah sakit pakai APD udah gerah. Udah nggak terbiasa kan? Betul. Tiba-tiba ini. Tiba-tiba kan begini lagi. nanti menyesuaikan lagi, Menyesuaikan lagi. hardang lagi. Hardang, iya. Apa yang dirasakan waktu pakai APD? Memang gerah. Gerah. Karena APD itu bermacam-macam. Heeh. Ada yang enak dipakai, nggak terlalu gerah. Cuman katanya itu kurang bagus. Iya. Ada yang kita Nyaman. panas banget gitu. Tapi itu aman. Justru itu nyiksa. Tapi aman buat kesehatan. Katanya aman. Kita kan nggak tahu. Betul. Aman. Iya. Cuman aman untuk katanya. kesehatan. Cuman Nyiksa untuk perasaan badan. kita kan di situ kita lemah. Kita keringetan kan. Basah. Udah bawa satu pasien. Berapa lama nanti kita pakai itu? Bisa dehidrasi kita. Kira-kira berapa lama? Pernah sih berapa lama tuh sekali pakai APD berapa jam gitu? Kalau pakai APD berapa Paling lama, lama? Tergantung. Kalau kita bawa pasien nih, seandainya jemput dari rumah, bawa ke rumah sakit, ruang isolasinya penuh, kita nunggu. Nggak tahu berapa lama itu kita nunggunya. Itulah Paling yang lama abang pakai APD berapa lama? Berapa jam? paling cepat ya, lebih bagusnya. Paling cepat itu 2 jam lah. Paling cepat. Iya. 2 jam. Iya, kalau udah bawa Bisa pasien, seharian dong, Udah kalau- bawa pasien itu paling cepat 2 jam. Paling Saya, cepat. saya aja 35 menit aja keringet udah ngucur. Nah, itu kan lo. Itu berarti kan? bisa seharian pakai APD. Bisa. Bisa 2 seharian. jam. Kalau pakai APD kan udah nggak bisa dibuka lagi kan, nggak bisa Iya. minum, nggak bisa apa kan? Udah bisa, kan kita udah ini semua. tutup semua ya? Makanya gue Udah bilang rapet. nyiksa. Kalau sempat udah buka kita, otomatis ganti. Oh, ada satu yang item kita buka copot Gan- semua. Udah, Enggak. ganti udah. Ganti semua. Makanya kenapa orang kalau bawa ke rumah sakit pasien yang belum konfirmasi, belum tentu keterima di situ. Betul. Kalau dia udah kehausan atau lapar, pengen buka APD buang, siapin stoknya Untuk gantinya. buat pakai lagi nanti. Jadi ganti yang baru. Jadi nggak bisa pakai yang sama lagi. Jadi selalu di mobil ya harus ada stok APD yang baru. Oke. Minimal 3 Di mobil satu kali Iya. jalan atau satu hari. set. Iya, 1 kali jalan. Sekali jalan 3 set.
Berarti kalau misalkan sehari, misalkan tadi kata Bang Edo kan sehari 10, ya tinggal dikalikan aja 30 berarti tiap di mobil. Banyak sekali ya. jalan. Sekali jalan. Dan waktu itu harga APD pun lumayan. Bikinlah dulu harga APD-nya 80 dah. Iya. Tinggal dikaliin. 80 Kali kali pakai 3. Kalau pas lagi ini kan 120 paling murah udah. Iya. APD Itu yang bagus ya. iya. sekali 120. jemput Udah 3,5-an aja itu ya sekali Nah, jalan. terus kalau nggak dibiayain gimana coba? boncos. Lu ikhlas nolongin. Belum oksigen. Sekali keluar 300.000. 300.000. Sekali jalan tuh. Itu belum sama oksigen ya, Bang? Belum hitung bensin, oksigen belum. 300.000 tuh baru APD doang. APD doang, belum bensin, Belum makan minum. belum makan minum, bensin. Kelaparan Oksigen. takut kena corona. Oh. Kasarnya kalaupun kita nggak ngejalanin itu, apakah pemerintah bisa nge-backup? Kasarnya. Maka dari itu kita kan sesama manusia tuh saling tolong menolong. Apalagi saya sama Bang Edo ini kemarin sempat satu profesi di ambulan. Kenapa setiap kita mau jemput ditanyain udah konfirmasi apa belum? Karena itu kita menghemat budget untuk APD-nya. Oh jadi untuk sekarang memang harus ada konfirmasi dulu baru kita bisa angkut. Ya. Kamu lumayan Khusus, juga khusus, kosnya ya. khusus kita itu memang itu. Satu APD. Yang kedua waktu. Karena kita kejar duit juga, nggak bohong. Kalau kita bawa pasien satu doang segitu lama, udah banyak pasien yang kita tinggalin. Duit itu. Ya lumayan juga kos untuk buat satu kali ngangkut pasien itu lumayan itu. Karena waktunya di situ kebuang banyak. Makanya saya waktu itu saya kurangin kalau pasien. Saya lebih banyak ambil jenazah. Jelas. Jelas. Kalau jenazah Biarpun sampai di pemakaman ngantri juga. tapi jelas. Sempat ngantri itu, Bang, di pemakaman. Bukan sempat ngantri lagi. Jadi nggak jauh beda ya antrian di pemakaman sama antrian di rumah sakit. Masih mending kalau di pemakaman. Paling ngantri ya 8 mobil gitu kan. Jadi makamin karena kalau di Bogor sih nggak terlalu panjang antrian. Yang parah mah di Kalau saya Jakarta. Di Jakarta waktu ya, saya di yang parah Bekasi, ya. saya kan pakai satu mobil khusus di sana kan, Bekasi. Itu ngantri mobil ini paling sedikit lah 5, paling sedikit itu. Paling sedikit. Dan itu kan memang penggaliannya pakai Exa, Beko. 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 Pakai beko. Jadi agak lumayan cepat. Cepat. Jadi sekali turun itu 7 peti. Wah, Oh jadi masal. Iya, 7 peti. Oh, jadi gali. Kirain itu orang satu. iya, kira satu. Memang dijajarin. Oh dijajarin Tapi kan sekali kali. Oh sekali keruk tapi disekat-sekat sama mereka mungkin. Sekat-sekatnya itu udah di atas. Iya udah dibikin gitu ya. Jadi dibikin Perlubang. satu makam gini kan. Itu model di atasnya doang, di bawahnya belum tentu pas itu. Harus kasarnya Yang penting ada tanda berarti ya. Iya. Saya pernah bawa 4 peti sekali jalan, Satu mobil. satu mobil. Gimana numpuknya itu, Bang? Jajar dua. Sini dua. Ya, mobil saya yang gede Cukup. cukup. Kalau yang gede itu mah yang Travelo cukup. 4 peti sekali jalan. Peti sekali Ngeri jalan. juga ya. Dan mau gimana, mau ngantri berapa lama? 4 orang. Iya sih. Nggak ada lagi mobil. Nggak mungkin ya. Siapa yang mau nunggu? Itu yang waktu yang parah-parah banget itu. Ke Ya. pemakaman udah ngantrinya panjang. Nah, bolak-balik 4 kali. Berapa kali ngantri? Sendiri itu Abang bawa itu 4 peti itu. 4 peti sekali jalan. Di sana udah ada timnya lagi buat nurunin peti. Udah ada Udah timnya. Udah ada. Kita mah cuma nyetir doang. Oh, Jadi cuman kisi nganterin ngirim aja aja. gitu ya sampai makam gitu ya. Mobilnya tapi nggak sampai ke makam kan mobilnya. Sampai ke makam. Oh, sampai deket lubang. sampai. Udah ngantri ke lubang itu tinggal turunin udah cemplung. Kirain kan kalau biasanya kan pemakaman cuma sampai ada gerbang depan doang. Enggak, itu kan Jadi dianterin sampai ke lokasi. makam itu kan lapangan.
bukan kayak makam-makam Dia kayak yang biasa. yang di tembok. yang masih baru ya, baru Iya, dibuat makam. makamnya kan itu lapangan itu, masuk sampai ke dalam. Jadi buka Siapa yang baru. mau pikul dari jalan sana? Iya sih ngeri. Ngerti bos. Iya, berat juga. Jauh lumayan juga nanti apa buat hemat Harus waktunya beda juga. lah tim pikul mah kalau kayak gitu mah. Oh, ada tim driver, ada tim pikul gitu Aduh, ya. Capek juga kalau driver juga, mikul juga, wah PR juga itu. Mikulnya kalaupun nggak apa, kita juga bingung mau mikulnya. Licin. Kalau kita Berat. yang kita mikul biasanya ya kalau kita panggilan dari rumah, perumahan kayak gitu. Itu kan saya juga ada timnya pemulasaran kemarin. Jadi tim kita yang pemulasaran, tim kita yang mikul. Ada khusus ya. Nah, nanti sampai di pemakaman itu kita juga bantu karena di pemakaman itu selalu ada timnya. Dan udah pakai APD semua. Udah safety semua Udah ya. safety semua ya. Oke. Terus untuk kayak jenazah COVID nih, dia tuh kalau ketika sudah meninggal itu masih beresiko terdampak gak sih yang dekat dengan petinya? Untuk orang yang masih hidup nih dekat dengan peti yang sudah meninggal kena COVID, itu masih terdampak gak sih? Bakal Udah ada terdampak jenazah atau belum di enggak? dalam petinya? Ya, Udah ada. udah ada jenazah. Kalau peti doang belum. ya lah. Kalau udah ada Kalau isinya. peti juga belum. Ini kan ada si Gini, jenazah. logikanya aja. Kenapa dibikin protokol? Jadi kita kan pemulasaran, masukin ke peti sesuai protokol semuanya kan. Berarti itu supaya aman. Kalau logika saya. Jadi kalau udah selesai semuanya udah dipaku, udah tutup, menurut saya itu udah aman. Karena itu sesuai protokol kan. Berapa lapis itu kira-kira Bang jenazah itu di pemulasaran itu berapa lapis ditutupnya? Kalau berapa lapisnya, sebenarnya itu kan sama aja dengan jenazah biasa. Cuman ditambahin kantong jenazah, plastik lagi di petinya, supaya itu aman, nggak menular kemana-mana Yang kan? bedanya gitu doang ya. Ya, Dibungkus lagi ya. Dibungkus lagi ya. terus lagi. Sampai petinya juga kan dia diplester lagi gitu ya. Petinya dari luar pun itu dibungkus plastik. Wis, itu protokolnya. Jadi kalau lo bilang masih ada rawan untuk menularkan, menurut saya itu udah enggak. Tapi banyak orang kan yang itu jenazah COVID harus gini-gini. Kalau menurut saya emang enggak, karena itu sesuai protokol. Betul. Karena protokol itu supaya aman. Betul. Udah aman banget itu Berarti itu kayaknya. udah aman banget ya. Iya, karena udah aman lah makanya dibikin seperti itu. Iya, soalnya saya gini Karena Bang. banyak memang saat itu orang yang katanya nggak boleh dekat-dekat jauh-jauh. Iya, itu. Banyak, Dan memang kenyataan itu seperti itu semuanya. banyak Tapi banget. kalau menurut saya itu udah aman. Kalau nggak aman ngapain dibikin kayak gitu? Betul. Setuju, Bang. Cuman nggak pernah mau komplain masalah itu. Nggak pernah, hanya komplainnya masa kami nggak boleh keluarga sholatin atau apa, nggak boleh dekat sama peti. Nggak ada yang komplain itu udah aman atau belum. Kalau udah aman kenapa nggak boleh? Iya, banyak tuh yang menyaksikan Iya. dari jauh gitu Iya, dari kan. jauh doang. Pihak keluarganya dimakamin. Iya. Oke, Bang. Jadi seperti itu ya. Prosedurnya memang udah aman banget ya untuk menanganin peti jenazah itu ya. Ya, betul. Menurut gue sih udah aman. Aman. Karena Kalau sesuai udah dengan selesai pemulasaran, sesuai protokol itu udah aman. aman banget ya. Jadi nggak begitu. Makanya saya kalau bawa jenazah yang udah selesai udah ini tinggal dibawa ke makam, saya nggak peduli nggak pakai APD juga. Santai. Nyantai. Ke makam pun nggak jadi masalah, nggak dipermasalah. Kan di makam nanti yang angkat mah udah ada. Saya mah di mobil tinggal nyetir doang. Nggak turun. Ya, jadi ada Jadi saya tim driver, ada tim pikul. nggak terlalu peduli lah. Kalau yang penting dia udah dalam peti udah dibungkus. Tapi nggak melanggar protokol di sana kan. Kalau sampai di pemakaman udah ada yang turunin. Oh.
Nah bang, ngomong-ngomong tadi kan operasional lumayan juga ini banyak yang keluar. Abang kan nggak dari lembaga mana-mana nih berdua nih ya, nggak terikat ya. Masalah bensin, terus servis mobil itu gimana? Uang pribadi gak atau gimana itu? Kalau untuk itu kan kemarin kan kita memang banyak dipakai dari rumah sakit dan memang ada duitnya, udah ada budgetnya. Makanya kenapa kita senang saat itu, kita nggak kekurangan duit. Betul. Oke. Beda dengan ya kayak biasanya lah seperti sekarang. Kalau seperti sekarang, yang ada duit kita dapat duit. Kalau yang nggak ada duit ya kita nggak dapat duit. Untuk biaya servisnya gimana itu mobil? Itu bukannya kita nggak ini ya, ada aja kita dapat yang punya duit. Tetap jadi subsidi silang lah. Tetap Dari dapat. hasil itu juga kan? Ya, tetap dapat. Tapi sempat yang ngeluarin kos dari pribadi gitu buat Kalau untuk mobil sih saya ya pasti ada aja saat-saatnya mah keluarin tabungan. karena kan memang abang kan nggak terikat dari lembaga atau yayasan manapun, pasti ada aja ya dari pribadi ya. Ya, ada aja. Tapi Bang? dapat aja. Oke bang, gini bang ya, abang kan sebagai relawan nih. Menurut abang ya, penting gak sih patwal dan relawan itu bagi ambulan? Selama ini kan ada yang beritanya diberhentikan polisi, terus ditilang polisi. Itu seharusnya kan bagaimana sih? Nah, sebenarnya sih penting. Cuman menurut saya yang salahnya itu kenapa nggak saat pandemi itu polisi ngelarang? Kenapa di saat kayak gini baru dilarang? Oke. Karena memang saat pandemi itu kan lagi rame-ramenya ya. Betul. Memang polisi pun merasa butuh orang itu. Betul. Cuman kan jangan lu saat lu butuh doang gitu loh. Saat seperti ini juga memang masih butuh kan? Iya. Di saat kayak gini lu udah cuek gitu loh. Udah menurut dia ya penyakit biasa aja dah. Ini mah nggak usah harus ada relawan. Seperti itu. Kalau kita menilainya ya, saat rame-ramenya pasien, di situ nggak ada yang dilarang. Di situ dibolehin kan semua. Bebas. Karena memang butuh cepat. Betul. Pertolongan butuh cepat. Karena apa? Memang dia keluarin biaya buat itu. Gak bisa dibohongin itu. Karena memang negara yang tanggung. Iya. Oke betul. Giliran kayak gini dilarang kan. Jadi nah pastinya anak relawan juga merasa nggak adil, merasa nggak gimana ya, nggak dihargai. Tapi kalau khususnya driver ambulan butuh, apalagi di saat macet. Nah, itu. Di saat macet apalagi tajur kalau lagi liburan. Itu nggak bisa tembus. Jalur puncak ya. Iya. Jalur puncak Nggak ya, bisa terutama tembus gitu ya. kalau nggak ada motor duluan. Harus ada yang motor duluan. Motor itu kan sedikit pun bisa masuk dia ke Iya, depan. Betul. Jadi bisa ini. Bukain jalan. Karena orang cuek. Kalau cuma dengar bunyi doang, jarang noleh kayak gini ke belakang. Nggak peduli. Jalan aja. Tunggu udah di sampingnya ambulan baru kelihatan. Kalau udah ada motor di depan, langsung diginiin, pasti dia langsung. Jadi Kalau penting- dengar bunyi tuh orang cuek. Oke. Jadi penting juga ya buat masyarakat ya. Penting. Masyarakat juga harus ngetahuin kalau harus ada ambulan tuh harus kasih jalan atau gimana bang? Sebenarnya memang itu kesadaran masyarakat. Cuman kadang ada juga kelakuan sopir ambulannya. Oke.
udah mau pulang juga pakai sirine. Nah, jadi image masyarakat itu bohong itu. Itu mau pulang itu hanya buru-buru itu. Buru-buru pulang doang. Karena memang ada driver yang seperti itu. Makanya kenapa kami kemarin di Bogor kumpul semua, itu pun saya bahas. Kalau ada yang mau pulang hidupin sirine, itu langsung ditegur. Kalau mau jemput nggak apa-apa. Iya, iya. Dan ada isinya. Cuma berarti ada segelintir oknum ya. Iya, ada yang bikin image masyarakat itu jelek. Jadi nggak bisa sepenuhnya salahin masyarakat itu nggak bisa. Tapi setidaknya Tergantung dibiasakan sama kita juga. Tapi itu kan nggak semuanya ya bang. Iya, nggak semuanya. Patut diketahui itu nggak semuanya kayak gitu. Memang ada beberapa mungkin kayak gitu ya. Ya dimohon aja saling mengerti mungkin ya buat masyarakat. Nah, disitulah sebenarnya pentingnya relawan itu. Di saat kayak gitu, kalau udah ada yang ngawal, pasti otomatis dia ngawal, lihat dulu ada isi apa enggak. Iya. Betul. Jadi relawan itu ngasih tahu kalau itu benar ada isinya. Jadi sebagai Udah kode dikawal ya. kan? Iya, salah satu masyarakat udah bisa lihat, oh itu dikawal berarti ada pasien. Bisa dilihat dari situ. Gitu. Kalau polisi kan paling lampu merah perempatan adanya kan. Betul. Bisa lah ngebantu di situ. Tapi ada juga yang cuek. Cuman karena udah banyak komplainan banyak ini, aku lihat sih sekarang udah lebih banyak yang respon sih. Jadi saling bantu ya. Ya, Udah mulai banyak yang turun dari pihak kepolisian. banyak yang respon. Jadi kalau udah di lampu merah ini udah langsung Kasih jalan. mereka ya kasih jalan. Ada perubahan lah Alhamdulillah. kesininya mah. Ya. Tapi kalau dibilang awal masih belum. Tetap masih anak relawan. Jadi masih memang membutuhkan pasukan-pasukan relawan ya buat Butuh. bukain jalannya apalagi di kondisi hari libur ya. Hari libur itu paling. Tanggal-tanggal merah ya. Bogor kan hari libur doang. Paling ngeri. Apalagi kan Iya, namanya betul. Bogor itu kan jalurnya Wisata. wisata. Ha-ha. Dari mana-mana datang. Masuk ya. Dari mana-mana pasti masuk ke Bogor. Menurut Bang Bagas, Apanya nih? pentingnya relawan di ambulan. Kenapa sempet jadi supirnya nih? Merasakan dong gimana dong? Penting karena apa? Kalau anak relawan itu responnya cepat dan mereka pun membantu tanpa pamrih. Suka rela ya. Namanya juga relawan. Kadang kita juga walaupun saya pernah jadi yang awal, ketika saya bawa ambulan saya juga ngerasain oh kayak gini ya. Ya paling kalau memang ada lebih paling nggak cuma beli air atau apa, yang penting itu sebagai ucapan tanda terima kasih. Saling sama ya, sama-sama ya. Ya kalau misalkan kita minta tolong sama polisi yang sudah tercatat di pikiran kita, kalau pakai polisi bayar. Ya, kebanyakan orang mikir kayak gitu. Jadi nggak mau minta tolong sama polisi, apalagi jalur puncak. Karena orang mikirnya polisi yang nungguin di situ, yang mau ngawal ke atas itu deal dulu biayanya. Kalau anak relawan kan udah pasti dia relawan. Jalan aja langsung ya. Bang, Nggak ada- bantuin ke atas. Gak ada deal-dealan ya. Nggak ada beban, kita minta tolong gitu loh. Jadi nggak mikir dua kali. Jadi tinggal langsung jalan aja gitu. Bang, ke RSPG udah. Jalan aja. Nah kalau kita pergi ke pos dulu minta sama polisi. Nah kalau lu nggak punya duit takut. Pasti. Biarpun mungkin dia nggak dibayar ya kalau kita minta tolong. Cuman di image orang itu
Seperti itu rata-rata. Udah takut duluan karena nggak punya duit. Betul. Saya juga perwakilan dari anak-anak relawan pun ketika kita ngawal bantu driver ambulan di kemacetan terus kita bisa nganterin ke rumah sakit dengan selamat, itu ada kebanggaan tersendiri, Kepuasan ya. kepuasan tersendiri karena apa? Kita udah nyelamatin satu nyawa. Tuh. Waduh. Iya nih. Gak kerasa banget ya kita ngomongnya, Pak. Seru banget nih, Bang. Seru banget lah. Iya, Pak. Gue masih banyak nih yang gue pengen tanyain gitu loh ya, gue pengen tahu. Ada sini terakhir. Apaan? Terakhir banget nih. Ada pesan-pesan gak sih nih buat masyarakat, terutama dari driver ambulan dan relawannya sendiri? Ada suatu pesan-pesan gak untuk masyarakat terhadap ambulan? Kalau dari saya sih nggak ada ruginya kasih jalan sebentar. Mau kosong kayak dia, mau ada isinya kayak. Intinya kalau dia udah minta jalan, kasih aja Kasih jalan. Nggak usah berpikiran negatif segala macam-macam. Nggak ada ruginya. Betul. Karena banyak orang yang nggak kenal dengan sopir ambulan. Mau dia pulang cepat, mau tidur sekalipun nggak masalah. Karena sewaktu-waktu dia dipanggil lagi. Dan itu waktu yang kita nggak tahu kapan. Oh iya, benar. Dan dia harus selalu standby. 24 Jika jam. ditelepon harus berangkat. Dia nggak tahu waktu dia harus istirahat kapan. Jadi nggak ada salahnya kasih jalan kalau ada ambulan. Yang penting dia minta jalan. Minta jalan. Pengen duluan. Nggak ada salahnya kasih jalan. Karena waktunya mereka 24 jam, kapan aja ditelepon dia jalan ya. Iya. Jadi mau pulang cepat pun dia mungkin karena udah lelah, Capek. udah berapa lama di jalan. Dan nanti ditelepon lagi jalan lagi. Jalan lagi. Jadi nggak ada salahnya, nggak rugi kok. Kasih jalan sebentar buat ambulan. Yang penting dia minta jalan. Buat Bang Bagas. Kalau dari relawannya sendiri, Bang Bagas, Kalau dari saya pribadi, sepengalaman saya, ada benernya juga kata Bang Edo, kasihlah jalan walaupun itu pun kasih jalan nggak nyampe 5 menit. Bukannya saya ngedoain ya, sewaktu-waktu masyarakat pasti bakal berada di dalam ambulan dalam kondisi apapun. Nanti bakalan ngerasain gimana rasanya di dalam ambulan kalau kejebak macet. Jadi dikondisikan gimana kalau kita ada di dalam seperti itu. Nah, intinya kasihlah jalan nggak nyampe 5 menit. Banyak keluarga pasien yang ngamuk-ngamuk dalam ambulan, ngamuk sama orang di jalan. Yang kita nggak tahu dulunya dia seperti apa di jalan gitu. Betul, loh. betul. Pas ambulan lewat. Pasti Giliran orang tuanya di belakang, dia duduk di ambulan itu, Baru bisa baru dia maki-maki orang. Sementara sopir ambulannya bisa sabar gitu loh. Dia yang nggak sabar. dia nggak sabar. Ya pasti, namanya keluarga pasti nggak sabar. Kalau udah dirasain di dalam situ baru kita tahu kesabaran Baru seperti rasa apa. tahu paniknya gimana kan. dalam ambulan. Dalam Oke, jadi pesannya buat masyarakat. Jadi bayangkan jika kalian ada di posisi itu, Paniknya seperti apa? paniknya seperti apa, was-wasnya seperti apa ya. Ya, saling lah intinya ya. Iya. Nggak ada ruginya, nggak ada ngabisin waktu banyak. Semua pasti ada hikmahnya di sebalik semuanya. Betul, Bang? Betul. Bang Edo, luar biasa. Nanti saya pengen kulik-kulik lagi ya. Yang lainnya masih banyak nih. Misalnya, Bang Bagas juga ya, thank you. Masih banyak sekali kalau mau ditanya banyaknya mah. Iya, banyak banget ini. Bisa berjam-jam. Oke, Thank you Bang thank Edo. Saya 8 tahun, udah sekitar 8 tahunan lah di ambulan. Wes, selama Jadi juga. banyak banget ceritanya kalau mau diceritain semua. Gak akan kelar sih Nggak sebenarnya akan kalau kelar. cerita tentang Ini ambulan. gue masih banyak yang gue pengen tanyain, nanti ada season berikutnya lah pokoknya buat khusus Bang Edo, karena Bang Edo juga ini udah harus ada panggilan lagi. Ya, sudah ada Ya. telepon lagi di rumah sakit. Oke. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Gue MC Pemen, ini Bang Edo, Bang Bagas, Gue dan Ambon. Ambon. Terima kasih sudah nonton.
Jumpa lagi lain kesempatan dengan cerita yang lebih menarik lagi pastinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lonceng, lonceng, lonceng. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya.